PSSI kini masih mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan. Mereka adalah Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven. Untuk Maarten Paes, dia selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Saat ini Maarten Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan Selasa 30 April 2024. Kalau Maarten Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya, naturalisasi Maarten Paes diindikasi terbentur aturan FIFA. Lantaran, kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Maka dari itu, naturalisasi Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, KAS. Sedangkan untuk Calvin Verdonk dan Jens Raven, naturalisasi keduanya baru melewati tahap awal. Arya Sinulinga menuturkan, PSSI akan berupaya menuntaskan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sesegera mungkin. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri, kini tercatat memperkuat klub NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sementara Jens Raven berseragam Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini serang. Di Dordrecht U21, Raven sudah tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol. Sementara yang lain, Verdonk dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat. Gayanya Pak Erik lah, sat-set gitu. Jadi ya, kami nggak mau janji, pokoknya dikerjakan. Nanti tiba-tiba udah ada hasil aja, ujar Arya. Sama-sama sempat tak direstui orang tua, kini Kevin Dix dan Maes Hilgers semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda dan datangnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi warga negara Indonesia WNI. Nama Kevin Dix dan Maes Hilgers telah lama menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pada 2022 lalu, mereka sudah mendapat tawaran dari PSSI bersamaan dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sayangnya, setelah lama menunggu, baik Kevin Dix maupun Maes Hilgers tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Ya, menurut mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, keduanya batal melanjutkan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Lama tidak terdengar, belum lama ini kembali muncul rumor Kevin Dix dan Maes Hilgers akan bersedia membela timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda di awal 2024 ini. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia sukses menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat, 142 ke 134 dunia. Di Piala Asia 2023, skuad asuhan Shin Tae-yong mampu membuat kejutan hingga lolos ke babak 16 besar. Belum lagi, timnas Indonesia juga sukses mengalahkan Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Atas dasar peningkatan ini, Kevin Dix dan Maes Hilgers agaknya mulai tertarik membela Indonesia. Adanya pemain-pemain top seperti Ragnar Orad Manggoen, Tom Hay, Jay Idzes, hingga Maarten Paes menjadi alasan lain kenapa keduanya kuat dugaan akan merapat ke jajaran skuad Garuda. Meski begitu, peluang paling besar yang akan merapat lebih dulu adalah Kevin Dix. Pasalnya, pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Sementara Maes Hilgers, meski kecil, peluangnya membela Belanda masih ada. Karena itu, kemungkinan Maes Hilgers akan memilih timnas Indonesia masih cukup lama. Hal ini juga diungkapkan langsung VP Editor-in-Chief Football Premier Denny van Laar kepada akun Instagram Football Abroad Indonesia. Saya akan menghubungi dia ke podcast Maes dan Dix. Tapi sejujurnya, saya pikir Maes masih berharap untuk Belanda, kata Denny van Laar. Tapi untuk saat ini, Maes Hilgers masih dalam gambaran untuk Belanda. Tetapi kami punya pemain bertahan yang hebat sekarang. Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia di masa depan. Tapi saya pikir Maes akan membutuhkan waktu, sambungnya. Kevin Dix adalah pilihan yang baik untuk Indonesia. Belanda sudah keluar dari gambaran dan tidak akan pernah terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan Indonesia, tutup Denny van Laar.
Timnas Indonesia berpeluang untuk diperkuat sejumlah pemain keturunan Grade A sebelum menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan Grade A yang bisa memperkuat Timnas Indonesia tersebut adalah Jairo Riedewald. Seperti diketahui, Jairo Riedewald pernah mengungkapkan bahwa ia terbuka kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Selain itu, pemain Crystal Palace ini juga sudah disebutkan menolak untuk memperkuat tim nasional Suriname. Di sisi lain, beredar rumor bahwa bakal ada pemain keturunan yang datang ke tanah air pada akhir Mei 2024. Namun, tidak diketahui secara pasti siapa sosok pemain yang bakal datang pada akhir bulan ini. Apakah mungkin sosok yang dirumorkan tersebut ternyata Jairo Riedewald dan siap untuk dinaturalisasi? Jika melihat jadwal pertandingan Jairo bersama Crystal Palace di Premier League, hal itu mungkin terjadi. Pasalnya, Crystal Palace memiliki 2 pertandingan sisa di Premier League melawan Wolves dan Aston Villa. Pertandingan melawan Wolves akan berlangsung Sabtu, 11 Mei 2024, dan melawan Aston Villa pada Minggu, 19 Mei 2024. Sehingga, Jairo tentu memiliki waktu yang leluasa untuk datang ke Indonesia karena kompetisi sudah selesai. Selain itu, di bulan Juni juga sudah memasuki waktu FIFA Match Day yang membuat pemain memiliki waktu lama untuk berlibur. Menarik untuk ditunggu, apakah Jairo Riedewald akan benar-benar datang ke tanah air dan membela Timnas Indonesia. Ole Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI dan memperkuat Timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Pada Selasa kemarin, Maarten Paes telah menjalani sumpah yang menahbiskan dirinya sebagai warga negara Indonesia WNI. Kemudian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Calvin Verdonk dan Jens Raven yang juga telah hadir di Indonesia kemarin untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ole Romeni masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari Timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela Timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd, saya menerima DM pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, kata Romeni. Danny van Laar yang berbicara dengan Romeni di Football Premier mengaku takjub dengan bagaimana Indonesia membangun tim pada saat ini. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan, dan tentu saja ada potensi untuk negara tersebut. Mereka sangat sibuk dengan hal itu. Saya tidak pernah lihat yang begini, sebuah komunitas yang bisa langsung menerima Anda, ujar Danny van Laar.